yang diambil dari Al-Quranul Karim, kisah seorang Nabi Allah yang tampan dan bijaksana, tiada marah, tiada dendam, dialah Nabi Yusuf alaihissalam. Dikisahkan sebuah negeri, hiduplah seorang ayah dan juga seorang nabi yang bernama Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Yusuf juga mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudara. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepada Yusuf, kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Mimpi apa Yusuf anakku? Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud padaku. Apa arti mimpi itu, ayah? Berarti engkau akan diberkahi Allah SWT. Nak, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakaimu. Pada suatu hari, semua saudara Yusuf berkumpul. Tidak bisa dibiarkan. Ayah terlalu mengadakan Yusuf. Iya, ini tidak adil apa-apa Yusuf. Kita kan juga anaknya. Pokoknya kita harus bertindak. Terus kita bagaimana? Di sini aku punya ide. Ajak Bunyamin bahaya. Iya benar, nanti dia akan lapor kepada ayah. Iya, betul itu. Rupa-rupanya mereka merencanakan hal jahat pada Yusuf. Mereka ingin mencelakai dan menyingkirkan Yusuf. Mereka pun mengatur strategi. Iya kak, tapi aku harus dibayar. Kok jangan, kami masih kecil, belum cukup umur untuk pergi ke hutan. Kamu di rumah saja sama sudahlah adikku, kalau kamu cukup umur, kalau kamu sudah besar, kamu pergi aja. Yusuf pun meminta izin kepada Yakub. Ayahnya dengan berat hati, Yakub pun mengizinkan dan memberi pesan pada saudara-saudaranya. Ya, kami akan ke hutan. Hati-hati anak-anakku, di hutan banyak binatang buas. Ayah titip Yusuf, jaga dia baik-baik. Siap, ayah! Pagi itu mereka pun berangkat berburu. Mereka sudah mencatatkan semuanya. Dimintanya Yusuf berjalan paling depan. Yusuf menurut apa yang dikatakan saudaranya tanpa curiga sedikit pun. Kalau diam-diam saudaranya menyimpannya buruk padanya. Dan saat Yusuf lengah ke 10 saudaranya, mengkus Yusuf dengan sangat mudah lalu membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur di tengah hutan. Sebelum pulang, tak lupa mereka melumuri pakaian Yusuf dengan darah kelinci. Mereka tersenyum penuh kemenangan. Di rumah, Bunyamin dan Yakub sang ayah menunggu dan dengan cemas. Yakub merasa ada sesuatu yang terjadi pada anaknya hingga sore tiba. Ada apa dengan Yusuf? Lihat ayah, Yusuf telah dimakan hewan buas. Kami tidak bisa menolongnya. Maafkan ayah. Yakub pun tergugu tanpa kata. Ia hanya bisa menangis menyesal telah mengizinkan Yusuf. Saking seringnya menangis,
dan kesedihan yang sangat dalam membuat Yakub buta. Yang ini terik sekali, aku lepas mengambil air. Tolong! Astaga, ada seorang anak. Anak ini bisa aku bawa ke pasar dan aku jual. Akhirnya Yusuf pun dijual di pasar oleh saudagar. Itu pembelinya adalah penguasa di negeri itu, yaitu sang raja. Hai pengawal, lihat anak kecil itu. Baik Pak Duta. Apa dengan anak kecil itu Pak Duta? Apakah saudagar itu sepertinya begitu Pak Duta? Kasihan sekali dia, lemas dan tampak sakit. Apakah Pak Duta Raja yang membeli anak itu? Iya, ayo kita membeli dia. Hai saudagar, apakah kau ingin menjual anak itu? Iya Raja, saya jual murah saja. Baiklah, kalau begitu akan diberikan dia. Kawal, bawa anak ini. Baik Paduka. Raja sepertinya dia tidak bisa panah. Ayo kita beli ramuan dia supaya sembuh. Baik Paduka. Ayo. Aduk-aduk jamunya biar makin sehat anaknya. Kok kamu malah nyanyi sih? Maaf Paduka. Mereka meminumkan ramuan itu pada Yusuf. Yusuf pun sembuh. Rupa-rupanya Allah masih menyelamatkan Yusuf. Raja pun memutuskan membawa Yusuf ke kerajaan untuk dijadikan pembantu kerajaan. Sering berjalannya waktu, Yusuf tumbuh menjadi tampan dan pintar. Hal tersebut membuat Zulaikha kagum. Kata-katanya Yusuf. Iya Raja, begitu bertanya. Berarti Ratu nanti Raja mendengar. Tidak apa-apa, aku hanya mengagumi ketampanannya. Karena Zulaikha terpesona dengan Yusuf, ini membuat raja pun murka. Pengawal, sini. Ya Raja, ada apa? Apakah si Ratu mengenai si Yusuf itu? Saya tidak tahu Raja. Bicarakan Yusuf. Baik Raja. Raja pun marah dan menghukum Yusuf. Yusuf pun dipenjarakan. Singkat cerita, di dalam penjara Yusuf sangat terkenal baik. Tak hanya itu, Yusuf terkenal pintar menafsirkan mimpi. Yusuf dianugerahi Allah mukjizat dapat menafsirkan mimpi. Banyak orang yang bertanya tafsir mimpi padanya, dan tafsir itu selalu tepat dengan apa yang terjadi dengan mereka hingga kabar itu tersiar ke antero istana. Dan pada suatu malam sang raja bermimpi ada 7 ekor domba kurus memakan 7 ekor domba yang gemuk. Raja sangat penasaran dengan mimpinya. Ia ingat bahwa Yusuf bisa menafsirkan mimpi semua orang, maka ia pun memerintahkan pengawal untuk membawa Yusuf ke hadapannya. Hai Yusuf, aku bermimpi ada 7 ekor domba memakan 7 ekor domba yang gemuk. Apa arti dari mimpiku? Kalau aku bisa menafsirkan mimpiku, akan kuangkat kau jadi pendagang menteriku. Baiklah Pak Duka, mimpi Pak Duka artinya bahwa akan ada 7 masa suci yang terjadi dan ada 7 masa kekeringan yang akan melanda di negeri ini. Apa
tujuh masa subur ini diperintahkan pada semua rakyat untuk menyimpan hasil panen untuk dimusnahkan, menghadapi 7 masa kekeringan sehingga saat paceklik datang mereka tak lagi kelaparan. Baiklah Yusuf, kau sungguh bijaksana. Sesuai janjiku, kau akan kuangkat jadi Perdana Menteri kerajaanku. Mulai saat itu, Yusuf pun menjadi pejabat kerajaan dan apa yang diprediksi Yusuf benar-benar terjadi. Yusuf mengarahkan rakyat untuk berhemat dan menyimpan hasil makanan dengan baik, membuatkan lumbung makanan sebagai persediaan saat masa paceklik melanda, dan masa paceklik pun tiba. Makanan kita sudah habis, wahai suami. Bagaimana ini? Kita sudah kehabisan, aku tidak bisa menanam apapun. Sama saja. Haruslah kita pergi. Hai, mau pergi kemana kalian? Kami ingin pergi ke istana. Sepertinya di sana ada pembagian bahan makanan. Kebetulan sekali, kebutuhan makanan kami habis. Iya, aku pun sama. Baiklah, kita pergi ke istana bersama. Aku juga ikut. Ayo. Negeri tempat Yakub dan saudara-saudara Yusuf tinggal juga mengalami kekeringan. Namun sayang raja tempat mereka tinggal tak memiliki persiapan. Yakub dan anak-anaknya mengalami kelaparan hingga mereka mendengar bahwa di negeri seberang berlimpah makanan karena dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bijaksana. Ayah, sepertinya kita harus pergi ke negeri seberang. Di sana katanya ada perdana menteri yang bijaksana dan membagi-bagi makanan. Bagaimana cara membawanya? Baiklah, kita nggak usah aja ayah. Biar Bunyamin menjaga di rumah. Ya kak, aku akan menjaga ayah di rumah. Kalian hati-hati ya. Aku akan menjaga ayah di rumah. Kamu hati-hati ya di rumah. Kalau jaga ayah dengan baik. Baik kak. Semua warga di negeri itu pergi ke istana dan mendapat bahan makanan. Ayah sangat baik ya. Iya betul sekali. Kita mendapatkan bahan makanan. Sekali kita memiliki lagi di sana. Iya, di negeri lain tidak ada yang seperti ini. Ke-10 saudara Yusuf pun berangkat. Mereka ikut Anuri menerima bahan makanan dari sang perdana menteri. Yusuf sudah mengetahui bahwa yang ikut antri adalah saudara-saudaranya yang dulu membuangnya. Namun Yusuf heran mengapa ayah dan adiknya Bunyamin tak ikut serta. Yusuf hanya memendam dalam hati dan saat giliran mereka. Ada berapakah anggota keluarga kalian? 10 orang tuan. Benarkah tidakkah kalian di rumah meninggalkan anggota keluarga lain? Kalau kalian mau, kami tak segan-segan menghukum kalian dengan hukuman yang berat. Ya Tuhan, maafkan kami. Anggota keluarga kami ada 12 orang. Kalian meninggalkan ayah dan adik kami, Tuan. Ya baiklah, saya akan memberi kalian bahan makanan tapi dengan syarat bawa ayah dan adik kalian ke sini. Baiklah Tuan. Ia tahu saudara-saudaranya telah menyakitinya, tapi tak sedikit pun dendam ada pada dirinya. Ia hanya ingin tahu keadaan ayahnya yang sekarang Yusuf sudah sangat-sangat rindu dengan ayah dan adiknya. Ayah, kami belum bisa membawakan pulang makanan karena perdana menteri itu meminta kami membawa turut serta ayah dan Bunyamin. Siapa perdana menteri itu? Tidak tahu ayah. Ayah dan Bunyamin ke istana.
Jadi aku boleh ikut. Ya Bunyamin, kamu harus ikut bersama ayah. Ayo kita segera berangkat. Ayo semua. Saudara Yusuf terheran-heran karena mereka dijamu sedemikian istimewa. Dipersilakan masuk istana yang indah, dijamu dengan makanan yang lezat lagi mewah. Mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan Perdana Menteri yang baik itu? Ayah masih ingat denganku. Yusuf pun memeluk ayah dan Bunyamin dengan erat. Tangis pun pecah ke 10 saudaranya. Yusuf hanya saling pandang, mereka tidak menyangka bahwa Perdana Menteri yang kemarin mereka temui adalah Yusuf, saudara mereka yang dulu pernah mereka buang. Mereka pun terasa malu dan menyesal. Mereka pun meminta maaf kepada Yusuf. Tidak kakak, Allah mengajarkan kita untuk tidak saling mendendam. Aku sudah memaafkan kalian. Akhirnya Yusuf memaafkan kesalahannya saudaranya yang pernah diperbuat dan berkumpul kembali bersama ayahnya, Bunyamin dan juga 10 saudaranya. Tamat.